Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada malam hari ini, kita update materi tentang contoh pidato. Malam hari ini, kita mengambil topik atau tema memperingati Hari Ibu. Teman-teman dapat melihat contoh-contoh pidato, contoh-contoh public speaking di blog baru kita, yaitu speaking.hidupbaru.net. Ini baru kita buat pada sore hari ini, 26 Juli 2022. Di contoh pidato ini langsung kita baca saja. Nanti teman-teman bisa menyimak atau langsung mengunjunginya dan dapat teman-teman gunakan sebagai latihan atau bahan ketika presentasi di hari peringatan Hari Ibu yang diperingati tiap Desember. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat anugerah yang dicurahkan kepada kita semua. Dengan rahmat dan nikmatnya, kita dapat berkumpul bersama, memperingati dan meramaikan Hari Ibu. Selanjutnya, marilah kita haturkan syukur kepada Tuhan atas segala kesempatan dan kekuatan untuk kita, sehingga dapat bersama-sama para ibu se-Indonesia memperingati dalam suasana hikmat dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, peran ibu dari masa ke masa tidak dapat dinafikan, dan kita semakin menyadari bahwa dari ibu-ibu yang hebatlah lahir generasi unggul. Kita tahu bahwa suatu bangsa dapat dilihat dari para ibunya, karena ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anak sebelum mereka mengenal sekolah formal di luar keluarganya. Tahun-tahun yang kita hadapi di era setelah tahun 2002 ini merupakan tahun-tahun dengan tantangan hebat. Mulai kecepatan perkembangan teknologi, internet, era disrupsi di berbagai sektor, seperti disrupsi teknologi digital, disrupsi milenial, disrupsi pandemi sejak tahun 2019 di berbagai sektor kehidupan dan di dunia. Dan peranan ibu sangat terasa sumbangsihnya. Kita tidak dapat mengabaikan hal tersebut. Tugas berat seorang ibu mengurus urusan dapur, kasur, kamar tidur, sejak digebrak dengan gebrakan emansipasi Raden Ajeng Kartini, sehingga para ibu dapat mewarnai bukan hanya pendidikan di rumah, bahkan seorang ibu dapat mewarnai wajah pendidikan dunia melalui kiprahnya. Hadirin yang kami hormati, meskipun emansipasi wanita semakin diakui di berbagai bidang, tetapi hendaknya para wanita sadar dengan kodratnya sebagai perempuan untuk tidak mengambil alih profesi yang sejatinya cocok untuk para pria. Kita dapat maju dengan tetap menjunjung budaya dan moral kita sebagai bangsa timur dengan kepribadian ala ketimuran tanpa perlu meniru budaya luar yang jauh dari nilai luhur budaya kita. Untuk para ibu, kita berikan apresiasi penuh. Tanpa ibu, maka tidak akan ada kelanjutan kehidupan. Tetap semangat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu dan terus-menerus menebar manfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari kami. Akhir kata, mari bersama-sama memuliakan para ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari pidato praktek public speaking tentang memperingati Hari Ibu.
teman-teman dapat membuat materi tentang Hari Ibu ini sesuai dengan yang teman-teman kuasai, miliki, dengan menambahkan beberapa poin-poinnya. Sebagaimana poin-poin dalam public speaking itu kita memberikan opening, kemudian kita berikan isi, dan kita berikan sebuah penutup. Nah, terkait dengan opening, ya seperti biasa teman-teman dapat memulai sebuah pembukaan public speaking dengan mengucapkan salam, yaitu salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah mengucapkan salam, ada juga tambahan seperti salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Itu tambahan teman-teman, sesuaikan dengan suasana tempat di mana teman-teman membuka sebuah pidato. Kemudian untuk opening berikutnya adalah yaitu siapa orang-orang yang sejatinya butuh teman-teman panggil. Apakah cukup hanya dengan menyebut para hadirin hadirat yang berbahagia saja? Apakah cukup seperti itu? Atau teman-teman perlu menyebut orang-orang yang uh, penting di sana, orang nomor satu? Apakah levelnya itu di level desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, kabupaten, atau sebuah negara? Bahkan di level negara pun berbeda-beda. Apakah institusinya itu di level MPR, DPR, kemudian ada ketua di sana, para wakil, atau ke eksekutif, atau mungkin di sana ada Bapak Presiden, wakil, para menteri, dan siapapun orang yang terlibat dalam sebuah acara peringatan. Ini yang perlu teman-teman sebutkan satu persatu. Teman-teman urutkan ya dari secara protokoler siapa yang perlu didahulukan dan siapa yang perlu kita taruh di paling belakang. Biasanya yang paling belakang adalah sebutan secara umum, yaitu para hadirin yang berbahagia. Ini sebutan untuk orang-orang yang secara umum kita panggil, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah contoh di mana teman-teman dapat membaca langsung seperti ini, atau nanti teman-teman dapat merangkai sendiri ya. Nah, kalau namanya sebuah pidato, itu ada pidato yang memang secara khusus itu dibuat, kemudian dibacakan. Ada yang pidatonya itu serius, ada yang formal, ada yang non formal. Ingat teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan, apakah teman-teman siapa kira-kira nanti yang akan menjadi audiens dari teman-teman. Oke teman-teman, demikian prolog kita pada opening malam hari ini. Kita akan lanjut dengan diskusi. Oke, selamat malam Bu Dia. Bisa mendengar suara saya Bu Dia? Suaranya tidak? Dengar, Pak. Suaranya kecil Bu Dia? Ini powernya sudah. Oke. Topik pada malam hari ini kita membahas tentang pidato Bu Dia. Nah, untuk pidato ini sebelum masuk ke pidato, gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat, Pak. Keluarga sehat? Saya kan lama enggak gabung. Ini kira-kira saya masih bisa gabung apa enggak ya? Gabung aja enggak apa-apa, Bu. Kita setiap hari Selasa selalu kita buka, Ibu. Gitu. Maksud saya batasan untuk saya gabung apa enggak ya? Tidak ada batasan, Ibu. Semua semua member yang memang walaupun sudah selesai secara 8 kali pertemuan, ditambah dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Nah, kalau mau gabung lagi, boleh silakan Bu. Nanti
tiap pertemuan kita akan ada upgrade materi-materi terbaru gitu, Bu Dia. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau di hari Selasa ini, Bu Dia, berapapun peserta yang hadir, kelas tetap kita laksanakan, Bu Dia. Nah, tetap kita lakukan. Dan seandainya tidak ada member yang masuk pun, saya akan rekaman sendiri, Bu Dia. Itu sebagai latihan bagaimana kita mempersiapkan. Dan kabar baiknya pada hari ini saya membuat satu blog baru khusus untuk membuat contoh-contoh tentang MC, contoh public speaking, dan nanti setiap kali update nanti akan saya kirimkan ke WA Group, Bu Dia. Jadi teman-teman kalau butuh contoh-contoh public speaking, contoh-contoh MC, nanti bisa melihat, mengambil materi dari sana, Bu Dia. Silakan dipakai aja, free buat teman-teman member di sini. Dan itu sebagai apa ya, wujud support kita kepada teman-teman dan orang-orang lain pun yang bukan member, kalau memang butuh contoh-contoh bisa melihat ke sana, Bu Dia. Nanti kita akan upgrade mulai dari yang bahasa Indonesia. Kalau memungkinkan kita akan upgrade untuk yang bahasa Inggris atau Pranoto Coro untuk yang bahasa Jawa. Nanti kita akan sediakan semuanya lengkap. Nah, harapan saya itu menjadi sebuah ensiklopedia buat teman-teman khusus di sana. Jadi kita akan memberikan contoh-contoh public speaking. Nah, kalau memungkinkan, misalkan public speaking untuk anak-anak, remaja, dewasa, itu pelan-pelan nanti akan kita buatkan, Bu Dia. Mengikuti dari apa ya? Dari kelonggaran waktu saya untuk membuat materi-materi contoh-contoh MC dan pidato. Dan bagi teman-teman yang istilahnya mau store tugas, kalau sebelumnya kan kita berikan tugas itu dalam bentuk video. Nah, kalau teman-teman mau mengirimkan dalam bentuk teks, itu kita persilahkan, Bu Dia. Nanti kita akan upload ke blog tersebut dan kita berikan kredit poin berupa nama dan nomor HP dari yang menulisnya. Jadi nanti teman-teman yang memberikan materi-materi contoh pidato MC, nanti mereka akan kita berikan kredit berupa nomor HP yang bisa dikontak oleh orang-orang yang menemukan tulisan tersebut. Jadi misalkan Bu Dia Hidayati itu sebagai MC, pembicara dari kota, kabupaten Ponorogo misalkan, maka orang-orang yang mencari MC untuk di kota Ponorogo bisa jadi mereka akan ketemu dengan Bu Dia Hidayati, itu Bu Dia. Nah, kalau misalkan ada orang kontak dan ketemu dengan Bu Dia, ya sudah, itu urusannya Bu Dia dengan orang yang kontak Bu Dia. Jadi misalkan nanti seandainya di sana ada nilai ekonomis, ya itu hak sepenuhnya ada pada Bu Dia, silakan. Kalau untuk MC yang saya pahami, Bu Dia, itu paling murah bayaran MC itu gratis karena teman sendiri. Itu yang pertama. Nah, kalau di luar itu paling enggak minimal 300.000 lah, Bu Dia, untuk sekali show. Ya, apakah acara manten, apakah sambutan, ulang tahun, itu angkanya kurang lebih paling murah 250 sampai 300.000. Ada yang sampai 500 sampai 1 juta. Itu semua bergantung dari satu, jam terbang, dua, personal branding dari orang tersebut, Bu Dia. Nah, kalau tentu berbeda antara kita nge-MC secara acara mantenan dengan acara musik, perform, atau acara undian berhadiah, itu semuanya berbeda-beda. Bergantung pada apa? Kesiapan duit yang disiapkan oleh panitia. Nah, kalau untuk MC, biasanya di awal-awal sih orang udahlah nggak mikir berapa fee-nya, yang penting punya portofolio untuk praktek berbicara. Nah, dari pengalaman itu, dari pengalaman yang kita dapatkan, orang-orang yang MC itu ya mereka bisa hidup, Bu Dia. Dalam artian mereka akan mengambil spesifikasi di mana. Ada orang-orang yang MC itu fokus ke anak.
Sudah dia fokus di situ. Jadi yang MC biasanya ketemunya dengan para badut, kemudian tukang sulap. Kenapa? Karena marketnya adalah untuk ulang tahun anak dan itu paling mudah dilakukan. Ada gambaran Budia untuk kedepannya Budia? Oke, kira-kira ke depan nanti Budia mau melanjutkan arahnya kemana Budia setelah belajar public speaking ini Budia? Mau jadi MC, pembicara, narasumber atau kemana Budia? Ya, ke MC aja. Tapi Oke, perlu belajar banyak, Pak. Maksudnya kan eh, pertama belum pernah pengalaman sama sekali. Mungkin kalau MC biasa dengan teman-teman, kalau untuk yang ke publik keluar kan belum. Kemudian jam terbang juga tidak ada, istilahnya belum ada kan gitu. Jadi perlu oke. belajar banyak. Nah, ketika Budia memutuskan untuk menjadi seorang MC, nah nanti mulai hari ini Budia mulai bikin skrip sendiri Budia. Bikin skrip, bikin tulisan sendiri. Bikin tulisan, misalkan suatu ketika Budia itu mau tampil MC keluar. Nah, Budia tentukan ini acara apa ini. Konsep acaranya seperti apa. Nah, di MC itu ada 9 poin. Insya Allah di e-book yang saya kirimkan sudah ada 9 poin bagaimana kita menjadi seorang MC. Ada 1 sampai 9 tinggal dibaca. Nah, terus bagaimana dengan skripnya, pola kata-katanya? Kita mau seperti apa? Nah, itu Budia bisa ngarang sendiri. Atau Budia boleh mulai berburu. Berburu itu bisa jadi ke toko buku mencari pembeli buku-buku MC. Kemudian browsing-browsing di internet, apakah di blog, di YouTube, itu ada banyak contoh-contoh sekarang. Tapi ingat Bu Dia, meskipun sumber daya itu berlimpah, itu tidak ada artinya kalau Bu Dia tidak praktek, Bu. Kalau hanya menonton melihat, oh ini ada buku MC gitu kan. Jadi sejak saya kecil SMP itu saya sudah bergelut dengan dunia MC, Bu. Ya, dunia MC saya beli buku berapa sih? Buku MC kan murah Bu Dia. Paling mulai mulai dari 10.000, 20, 30.000, sekarang mungkin 50 ribuan lah. Itu cukup banyak contoh-contohnya. Tetapi ketika saya perhatikan kata-katanya itu, kalimat-kalimatnya masih standar Bu Dia. Masih standar dan terlalu formal itu. Itu perlu kita ubah menjadi stylenya kita, menjadi gayanya kita. Nah, termasuk Budia juga perlu belajar merangkai kata-kata motivasi, merangkai kata-kata nasihat, ajakan, sehingga apa? Sehingga Budia terbiasa menjadi seorang MC yang luwes. Kalau hanya mengandalkan MC saja, itu kaku Budia. Kecuali memang untuk acara MC-nya itu tidak dibutuhkan waktu yang bertele-tele dan cukup panjang. Nanti akan beda lagi kalau nanti Budi yang MC-nya adalah MC untuk acara wisuda. Pembukaan dalam acara wisuda nah, itu akan berbeda lagi. Intonasinya juga berbeda Budi ya. Nah, di acara formal di kampus, pembukaan bahkan termasuk ketika kita nge-zoom online pun juga akan berbeda dari kuota, kemudian sinyal. Nah, itu semuanya perlu diperhatikan Budi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu Dia? Insya Allah. Berarti nanti misalkan mau jadi MC kita harus melihat dulu situasi yang ada. Hmm. Juga intonasinya juga perlu, Pak ya? Intonasi juga perlu, Bu Dia. Iya. Untuk awal-awal, Bu Dia tidak perlu memikirkan hal-hal yang ribet. Just do it. Lakukan aja, Bu Dia. Lakukan, terima job, terima bayaran. Nah, Ibu melakukan kesalahan tapi dibayar oleh orang lain. Itu keren, Bu Dia. Tidak masalah. Dan kenapa? Justru dengan berbuat salah itulah kita belajar. Oh,
kesalahan saya di MC yang pertama itu di sini. Kita terima kesalahannya. Nah, kalau sekedar MC ke acara tetangga itu biasanya sih ya free Bu Dia, paling dapat makan gitu doang Bu Dia. Kecuali Bu Dia sebagai orang yang memberikan sambutan sebagai perwakilan, nah itu akan berbeda. Kalau MC biasanya sih nggak dapat bayaran Bu, kalau di acara seperti itu Bu. Kecuali MC-nya itu di acaranya pejabat. Nah, itu nanti ada hitungannya khusus Bu Dia. Biasanya mereka akan mencari browsing jasa MC profesional Ponorogo. Nah, gitu Bu Dia. Nah, Ibu ketika Bu Dia di telepon, di kontak, terima saja Bu Dia. Lalu bagaimana tentang kostumnya, bajunya bagaimana? Sesuaikan, tanya aja kepada yang mengundang Bu Dia. Kira-kira audiennya itu siapa saja, berapa orang, mereka pakai baju apa, apakah berseragam, atau bebas rapi, itu juga perlu kita perhatikan, Bu Dia. Ya, kalau online sih kita merdeka, Bu Dia. Dalam artian mungkin yang di atas kita rapi, tapi yang bawah pakai sarung, pakai itu kan tidak kelihatan karena hanya separuh layar laptop seperti itu. Kecuali kalau misalkan ngezoomnya itu pakai OBS, di mana ketika kita tampil kita berdiri secara full. Nah, itu ada tambahan software, ada tambahan video dan kamera sehingga kita bisa tampil all out full Bu Dia. Itu akan berbeda lagi. Ada gambaran Bu Dia? Kira-kira sebentar lagi kan 17 Agustus Bu Dia. Iya, betul sekali. Nah, di 17 Agustus ini satu di kampung, di perumahan tempat kita tinggal, di desa. Yang kedua, instansi di mana kita bekerja. Kalau guru ya, apakah lomba-lomba di sekolah, upacara 17 Agustus sebagai pemimpin apel pagi, atau lomba pidato 17 Agustus kemerdekaan. Jadi ada banyak hal, Bu Dia. Nah, misalkan nanti Selasa depan nih, Selasa depan Budia mau nge-MC, ya sudah nanti Selasa depan Budia opening di Zoom seperti ini sebagai latihan itu Budia. Allah. Oke, Budia, untuk malam hari ini sesi sharing kita cukup. Nah, sebelum kita closing, kalau ada pertanyaan, Budia. Dan Pak, ini soal bagaimana kita merangkai kata itu ya. Kadang itu ketika kita mau istilahnya berbicara di depan umum atau menjadi MC atau menjadi apa kan persiapan kita nulis ya Ya, nanti apa aja yang kita mau sampaikan. Ternyata di lapangannya itu terkadang hilang semua apa yang sudah kita misalkan hafalkan atau pelajari atau apa. Itu triknya itu gimana, Pak? Misalkan kita bisa istilahnya menyampaikan tanpa ketahuan orang seperti terbata-bata atau kayak oke. bingung dan sebagainya. Oke. Trik untuk pemula itu yang paling aman adalah Budia itu menulis lengkap apa yang mau disampaikan di acara tersebut. Jadi benar-benar lengkap di sebuah kertas, Bu. Di sebuah kertas ini dari atas sampai bawah ini benar-benar lengkap. Seandainya blank, Ibu tinggal baca ulang saja teks yang sudah Ibu buat. Itu akan lebih aman. Loh, tapi kok kesannya monoton baca teks, kok gak melihat audiens? Daripada Ibu ngeblank, mending Ibu baca teksnya. Kenapa? Karena ini sebagai latihan pertama, tidak apa-apa. Nah, ketika Ibu sudah membaca teks dan lancar, nah fokus itu adalah latihan fokus yang pertama, bicara lancar. Di next pertemuan yang akan datang, jam terbang berikutnya, Ibu bicara lancar, sedikit hafal, dan mulai memandang audiens. Tapi kalau fokus Ibu baru pertama kali sudah gaya, fokus ngomong ke audiens, mendadak semuanya bubar Ibu. Makanya saran dari saya adalah
tulis lengkap di kertas Ibu, Ibu baca teksnya. Kalau Ibu yakin dengan teksnya dan hafal, Ibu cukup ingat-ingat poin-poinnya saja dan ngomong kepada audiens. Tapi kalau kehilangan kata-kata, saran saya adalah baca saja teks yang sudah Ibu tulis dari atas sampai bawah. Itu lebih aman, Bu Dia. Itu Bu Dia. Oke. Sebelum kita closing, apa yang hari ini Bu Dia pelajari? Silakan Bu Dia. Ya, dari sini terima kasih sebelumnya Pak Nggih. Ya. Saya dapat gambaran, misalkan nanti seandainya saya ditugasi atau kebetulan saya menjadi seorang MC atau pembicara, ada gambaran triknya kita menjadi seorang MC dengan melihat kondisi yang ada, persiapan-persiapan, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri agar orang-orang yang nanti kita hadapi bisa lebih meyakinkan kita bahwa kita mampu. Jadi intinya kita itu gini Pak, apa itu? Ingin orang-orang di sekitar kita itu menganggap kita itu bisa, walaupun sebenarnya kita itu tidak bisa. Jadi saya mulai mengenal Bapak, saya itu sudah meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa. Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang saya dapat atau terima, saya pokoknya bisa gitu aja. Oke. Gitu, terima kasih. Oke, good. Nah, jadi mulai hari ini silakan Bu Dia cari-cari literatur, cari buku, dimanapun terserah, mau buku, mau teks, mau internet, silahkan. Kemudian Bu Dia tulis ulang versi Bu Dia sendiri. Jadi walaupun di buku itu ada teksnya, tetap Bu Dia tulis ulang, kemudian latihkan, baca berulang-ulang, sampai benar-benar Bu Dia mampu. Sampai ketemu Selasa depan Bu Dia, saya tunggu tugasnya, tulisannya sendiri dari Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.